Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santri virtual dimanapun Anda berada yang kami muliakan, marilah kita meneruskan pengajian fikih rutinitas pada malam hari ini. Liridho illahi ta'ala wali syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wali karomati awliya illah wali ma'unati ulama illah. Wa nakhusu khususan illa muallifi hadzal kitab wa muassisi hadzal ma'had wa liman akhadha ilmahu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal suwiji ngibarate fasal furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Fasal ini menerangkan tentang fardu-fardunya wudu. Akan tetapi sebelum kita bahas, marilah kita ketahui terlebih dahulu apa itu wudu. Wudu secara lughat atau secara bahasa artinya bersih atau indah. Kenapa diartikan bersih? Karena orang yang sering melakukan wudu, wajahnya akan berseri-seri, dan juga besok kelak di yaumil qiyamah umat Nabi Muhammad SAW bisa dikenali dengan tanda-tanda wajahnya berseri-seri memancarkan cahaya. Itulah umat Nabi yang sering melakukan wudu. Wudu secara istilah adalah membersihkan anggota wudu dengan air yang suci dan mensucikan sesuai dengan rukun syarat tertentu yang mana bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Orang yang hendak melakukan sholat wajib terlebih dahulu berwudu, karena wudu menjadi syarat sahnya sholat sesuai firman Allah yang di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayat. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan mata kaki. Anggota yang dibasuh saat berwudu meliputi kepala, wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Karena apa? Anggota-anggota tersebut adalah anggota yang mana seringkali kita melakukan maksiat, melanggar aturan-aturan Allah. Ada yang berkata bahwa Nabi Adam alaihissalam saat masih berada di surga, beliau Nabi Adam alaihissalam waktu diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi pohon khuldi, akan tetapi karena bisikan dari iblis, Nabi Adam alaihissalam akhirnya melakukan larangan. Beliau Nabi Adam alaihissalam berjalan menuju pohon khuldi dengan dua kaki. Waktu di pohon khuldi, beliau juga memetik buah khuldi dengan menggunakan dua tangan, dan beliau Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi dengan mulutnya. Dan pada saat beliau memetik buah khuldi, kepala beliau, rambutnya mengenai ranting dan daun pohon khuldi. Itulah mengapa anggota-anggota wudu sudah ditentukan
dan juga khusus pada bagian-bagian tertentu. Fardunya wudu ada 6. Al-awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Fardunya wudu yang pertama adalah niat. Sesuai sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal ibadah harus disertai dengan niat. Karena apa? Untuk membedakan antara ibadah satu dan yang lainnya. Niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashori fardhon lillahi ta'ala. Akan tetapi boleh dengan kata-kata lain seperti contoh nawaitul wudu'a atau nawaitu furudul wudu'i dan yang lain-lain. Bukan hanya tertentu kepada nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashori, itu bukan. Dan juga boleh niat memakai bahasa yang apa kita inginkan. Seperti contoh memakai bahasa Indonesia, saya berniat melakukan wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Atau dengan niat bahasa Jawa, niat ingsun wudu krono kanggo ngilangi hadas cilik lillahi Ta'ala. Boleh-boleh saja. Dan tempatnya niat itu ada di hati. Adapun melafalkan niat hukumnya sunnah karena untuk mempermudah kita niat di dalam hati. Kapan kita niat? Yaitu pada waktu kita membasuh bagian wajah yang pertama kali. Itulah tempat niatnya berwudu. Akan tetapi sebelum itu banyak sunnah-sunnah wudu yang harus kita lakukan sebagai penyempurna kita dalam berwudu. Salah satunya sebelum kita berwudu hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bisa kita mengucapkan bismillah, itu juga sudah cukup. Akan tetapi lebih utamanya kita sempurnakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kalinya kita juga disunahkan untuk mengusap-ngusap telapak tangan dengan cara ngapurancang. Ngapurancang itu kita menggesek-gesekkan jari jemari kita seperti ini. Bisa seperti ini atau seperti ini juga bisa, secara berulang-ulang. Disunahkan juga 3 kali dalam melakukan ngapurancang atau membersihkan telapak tangan sampai pergelangan tangan. Karena apa? Sebelum kita wudu, kita itu tidak mengetahui. Kita itu telapak tangan kita sebelum berwudu memegang apa saja. Siapa tahu di dalam telapak tangan kita masih banyak kuman-kuman yang menempel. Maka dari itu disunahkan mengusap telapak tangan sampai pergelangan. Dan juga disunahkan untuk siwakan dengan memakai kayu arok. Akan tetapi siwakan itu bisa dilakukan dengan selain kayu arok. Misal dengan sikat gigi juga bisa. Atau dengan benda-benda yang kasar seperti kain sarung atau yang lainnya. Wasani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Fardunya wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Dan disunahkan dalam pembasuhan wajah itu didahului pada bagian yang atas, pada batuk. Adapun batasan-batasan wajah itu secara panjang mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawahnya dagu. Ini harus juga terbasuh oleh air wudu. Secara lebar di antara kedua telinga.
Juga disunahkan sebelum berwudu hendaknya menghilangkan noda-noda yang menempel pada wajah seperti kosmetik atau yang lain yang mana bisa menghalangi air masuk pada kulit. Juga disunahkan membasuh jenggot apabila jenggotnya tebal, itu sunnah dibasuh dengan cara jari jemari kita digesek-gesekkan dari bawah ke atas seperti ini. Akan tetapi jika jenggotnya tipis seperti ini tipis, maka air wajib terbasuh sampai dengan kulit-kulitnya. Berbeda jika yang jenggotan itu seorang wanita, walaupun tebal, wajib untuk membasuh sampai airnya mengenai kulit. Memang jarang terjadi wanita yang jenggotan. Kemudian fardunya wudu yang nomor 3, iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro mangal mirfaqaini bareng sartane sikut loro. Fardunya wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, dan disunahkan untuk mendahulukan tangan yang kanan dan mengakhirkan tangan yang kiri. Itu sunnah. Memang segala sesuatu yang berbau ibadah itu disunahkan untuk melakukan yang kanan-kanan terlebih dahulu. Berbeda dengan segala sesuatu seperti halnya melakukan cebok, itu disunahkan memakai tangan kiri. Dalam pengusapan kedua tangan disunahkan diawali dari jari jemari terlebih dahulu. Jari jemari kita terkena air wudhu terlebih dahulu, kemudian sampai siku. Biasanya kalau berwudhu di kolam besar, itu kita mencelupkan tangannya terlebih dahulu, kemudian mengangkat sehingga air dari atas itu mengalir sampai siku. Jika kita berwudhu memakai pancuran atau memakai keran, itu jari jemari kita terkena air terlebih dahulu, kemudian sampai pada siku. Demikianlah pengajian pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah fardunya wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan. Adapun yang keempat dan seterusnya akan kita bahas pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal nginayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.